Oke. Video ini saya rekam nggak apa-apa ya, Rizal ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Nanti videonya saya kirimkan ke kalian, biar nanti yang nggak ikut sesi ini bisa lihat gimana sih cara ngerjainnya atau pembahasannya gitu ya. Iya, siap. Oke. Mari kita bahas nomor 5. 55. Oke, momen dipol tidak sama dengan 0. Nah, momen dipol itu apa, Jal? Momen dipol itu anggap aja gaya tarik lah. Momen dipol. Jadi gini ya, gampangnya momen dipol itu kayak gini. Ketika ada suatu atom atau muatan ya, muatan, yang satu negatif, yang satu positif, atau bisa dibilang lebih negatif, lebih positif, maka dia akan timbul suatu vektor namanya momen dipol. Ini menandakan apa? Menandakan ke arah mana ketika ada elektron itu tertarik. Oh. Jadi yang ke lebih negatif ya. Ya. Oke, jadi kalau ada atom nih, misal atom H berikatan sama Cl. Mana yang lebih elektron negatif, Zal? Yang lebih elektronegatif Cl. Cl ya, maka dia cenderung elektron dari H itu ditarik oleh Cl. Nah, berarti momen dipolnya arahnya dari H ke Cl. Kayak gitu. Nah, momen dipol itu mirip kayak ini. Namanya ya, tarikan lah. Bisa dianalogikan seperti itu. Misalnya contohnya adalah untuk mengetahui nol atau tidaknya, contohnya adalah kayak gini. Misal ada kotak nih ya, ditarik ke kanan sebesar 10, ditarik ke kiri sebesar 10. Gerak nggak dia? Nggak gerak. Nah, berarti ini momen dipolnya 0. Ya. Momen dipol sama dengan 0. Tapi kalau misal, tarik ke kanan 10, tarik ke kiri 16 misal. Maka momen dipolnya berapa nih? Berarti momen dipolnya 6 ke arah kiri. 6 ke arah kiri ya. Artinya momen dipolnya lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 0. Tidak sama. Ya. Sesimpel itu kok. Nah, kalau ada 3 gimana? 3 ini. Nah, ini bisa diibaratkan S. S ini ya. Penariknya ini O, O, O. Ikatannya ada SO, SO, SO. Bayangkan sama O, mana yang lebih elektronegatif? O lebih elektronegatif. Nah, berarti tarikannya akan ke arah O. Ada yang ke bawah, yang ke sana. serong kanan atas, serong kiri atas. Ya. O, O, O. Berarti kekuatan tarikannya sama ya? Ya. Jadi kekuatan tarikan, kekuatan momen dipol itu ditentukan oleh atom penariknya. Kalau atom penariknya sama, ya berarti momen dipolnya sama kan gitu. Nah, sekarang kalau ada 3 kayak ini. Kalau dijumlahkan kira-kira, kalau ditarik nih ya, tarik sana 10, S-nya bakal gerak nggak? Nggak bakal gerak. Nggak bakal gerak ya. Kalau ini benar kasusnya nggak bakal gerak. Kalau misalnya kasusnya saya ganti nih kayak gini. Wait. Kalau misalnya saya kasusnya kayak gini. S, O-nya di sana, O-nya di sana. Bakal gerak nggak ini? Bakal gerak ya? Nggak bakal. Coba cek lagi ya, antara ini sama ini deh. Misal doang ya ini ya? Ya, misal. Yang kanan sama yang kiri. Yang kanan ditariknya ke arah mana? Yang kanan ditariknya ke arah luar. Bukan itu sama-sama ke arah luar. Kenapa? O. Oke, ini ya. SO2, SO. Yeah. O-nya di sebelah mananya S? Sebelah kanan dan kiri kan? Kanan kiri. Kanan kiri. Berarti dia akan ditarik di kanan sama di kiri. Yang narik sama-sama O, berarti sama kuat. Berarti momennya berapa kalau kasusnya yang di sini? 0 ya.
Berarti momennya 0. 0. Nah, kalau yang ini, kasusnya kalau yang ini nih. O-nya agak miring, bukan tepat di kanan atau kiri. Kalau ini ditarik ke sana, ini ditarik ke situ, S-nya akan ketarik kemana? Atau diam aja? Iya. Diam aja. S-nya akan ketarik Bukannya berarti kemana? sama ya kalau kayak gitu. Diam. Kalau menurut saya diam. Coba. Sama ada HP lah ya. HP nih. Ya, HP. Anggap aja aku tarik ini ke bawah ya, ke bawah, sama ke atas. Bawah atas. Kalau tarikannya sama, maka dia tidak akan bergerak. Oke? Bergerak. Kalau tarikannya sama besar, kanan kiri deh, kanan kiri. Dia nggak akan bergerak, ya kan? Sekarang kalau aku nariknya miring, miring nih. Aku tarik miring. Dia geraknya kemana? Ke atas. Ke atas. Sama kayak ini. Sama kayak S yang di sini. Oke? Jadi kalau dia sama-sama ditariknya miring ke atas, serong ke atas, dia akan gerak kemana? Ke arah atas. Ke arah atas. Berarti momen dipolnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Momen tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi yang mempengaruhi momen dipol itu adalah apa aja, Zal? Berarti, Zal? Bentuk dari senyawanya, senyawa. Ininya, elektronegatifan atomnya. Oke, sama elektronegativitasnya. Negativitas atom. Gitu ya. Semakin elektronegatif, momen dipolnya semakin besar. Kalau bentuk ini mempengaruhi momen dipolnya saling menghilangkan atau tidak kan gitu kan. Kalau kanan kiri kan saling menghilangkan nih. Kalau miring tidak saling menghilangkan kan. Kanan kirinya saling menghilangkan tapi ke atasnya tidak ternyata. Gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. S O O O. Karena ini pas sudutnya 120 simetris ya. Ini juga 120 derajat, 120 derajat. Berarti dia momen dipolnya adalah 0. Momen sama dengan 0. Yang sebelah ini gua hapus dulu ya. Sebelum kita menuju struktur kedua, saya mau gambar struktur dulu. Yang lain untuk menentukan itu dipol atau bukan. Kayak gini nih strukturnya nih. Kita tuh pakai S. Di sininya O. Terus, jangan deh. Sorry. O-nya di sini. O. Terus yang di sini adalah CL. Di sana CL. Siapa nih yang narik nih? Yang narik CL. CL ya. Berarti dia akan ketarik ke CL. Sana gitu ya. Ini jika ke CL. Sana. S sama O, siapa yang narik? O. O, berarti ke atas. Ini sama nih kasusnya kayak ini sebenarnya. Cuman 2 atom O-nya diganti CL. Nah, kalau kasusnya kayak gini, Zal. Dia punya momen dipol nggak? Kalau kasusnya kayak gini, punya momen dipol apa tidak? Enggak punya. Nggak punya? Nah, nggak punya. Lihat. Harus dilihat nih, kekuatan momen dipol itu ditentukan oleh atom penarik kan? Berarti CL sama O kekuatannya sama atau beda? Kekuatannya beda. Beda dong. CL sama O, mana yang lebih elektronegatif? CL sama O, mana yang lebih elektronegatif? Yang lebih elektronegatif, O. O, berarti siapa yang tarikannya lebih kuat? Yang tarikannya lebih kuat, O. Berarti totalnya S ini akan bergerak kemana?
S itu akan bergerak ke arah atas menuju O. Nah, berarti momen dipolnya 0 atau enggak? Berarti momen dipolnya enggak nol, enggak Enggak nol. 0 ya. Iya, iya. Kayak gitu caranya ya. Momen tidak sama dengan 0. Nih, lihat. Gitu ya. Terus, nah sekarang ini deh, kita masuk ke sini. Sini nih. Sekarang ada XE dikelilingi sama FF, CL, CL. CL sama XE, siapa yang narik? CL sama XE. Lebih besar XE apa CL? CL. CL. Berarti ke sana ya arahnya ya. Ini juga sama dong berarti. Nah, ini juga sama. Ini XE sama F? Lebih kuat F. Lebih kuat F ya. Ini saya kasih warna yang beda ya. Ya. Karena kan ada CL, ada F. Set. Nah, F sama CL lebih kuat yang mana? Elektronegativitasnya. F sama CL lebih kuat F. Nah, berarti nanti dia akan gerak atau enggak nih, XE-nya? Dia akan gerak, tapi cenderung arah ke atas, karena F-nya lebih narik. Good, berarti ini momennya tidak sama dengan 0. Dengan 0. Sekarang yang nomor 3 nih. Coba kamu taati sendiri deh. Nanti bilang ke saya dia 0 atau enggak. Aduh. Dia 0. 0. Dari mana taunya? Soalnya ini kan F sama F ini kan dia berbeda sisi terus sama-sama miring. Nah, dia tarikannya sama kuat. Tarikannya sama kuat. 0 ya? Good. 0. CL-nya juga sama kuat, dia juga 0. Oke, good. Berarti ini momennya adalah? Faktornya 0. Ya, momennya 0. 0. Berarti yang momennya tidak sama dengan 0 siapa aja? 2 toh. 2 aja ya? Saja. Berarti yang mana nih? Ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Sebelum. Masih cukup. Berarti ini ya Kak ya, untuk konfirmasi, berarti kalau misalkan kita mau menentukan momen dipol yang mana yang sama dengan 0, mana yang tidak sama dengan 0 tuh berarti kita lihat dari kekuatan atom penariknya, dari elektronegativitas sama bentuknya tadi ya? Ya, elektronegativitas sama bagaimana dia tersusun. Bentuknya kayak gimana. Misal contohnya ini aja deh. Ini kan sama-sama ada 2F, ada 2Cl, 1 Xe. Yeah. Ternyata yang satu ini 0, yang ini tidak sama dengan 0 kan? Beda di mana letak letak F sama Cl-nya. Gitu ya. Nanti berlaku semua kok untuk semua molekul. Jadi kalau kamu menentukan kepolaran atau jadi polar itu dia punya momen dipol ya. Molekul polar dia punya momen dipol. Untuk menentukan kepolaran atau punya tidaknya momen dipol, kamu harus tahu gambar struktur Lewisnya dulu. Tahu gambar struktur Lewis, tahu bentuknya kayak gimana, baru dianalisis. Kayak tadi. Dia arahnya kemana ya? Oh, kayaknya dia nggak gerak deh, berarti 0. Kayak ini kan 0. Ada lagi pertanyaan terkait ini? Nggak ada. Next. Ya, next. Oke, yang nomor berapa nih, Jal? Sekarang nomor 6. Kak, nomor 7. 7. Oke. Saya bisa cuma 7 ini ya? Iya. Saya crop dulu. Saya pindah ke PPT biar saya bisa nulis. Save.
Oke. Mari kita baca dulu soalnya. Ketika NaCl dilarutkan ke dalam air, interaksi yang dominan antara pelarut dan zat terlarut adalah zat larut dan pelarut ya. Ini kalau kamu baca gaya London, ikatan hidrogen, dipol-dipol, ion-dipol, ion-ion, itu kamu teringat materi apa nih? Gaya van der Waals. Gaya van der Waals ya. Interaksi antar molekul. Kita review dulu ya, interaksi antar molekul ya. Interaksi intermolekuler atau antar molekul. Ada berapa ini, Jal? Bentar. Yang paling kuat dulu ion. Ion. Ion-ion ya. Terus Ya. yang kedua yang paling kuat? Ion dipol. Ion dipol. Oke, ion-ion. Ion-ion itu berarti interaksinya terjadi antara apa dan apa? Ion positif dan ion negatif. Oke, ion positif dan ion negatif ya. Kalau ion dipol terjadi antara antara ion begitu positif ion atau negatif dengan ikatan kovalen. ikatan kovalen. Nyawa ikatan kovalennya. Oke. Kita next dulu ya. Habis ion dipol apa nih? Habis ion dipol ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Good. Ikatan hidrogen. Yang keempat? Yang keempat dipol. Dipol biasa ya, dipol. Dipol terus? Yang kelima itu apa ya yang kelima? Dipol induksi apa dipol dulu? Ya, dipol induksi ya, ada dipol sementara atau dipol terimbas. Satu dipol terinduksi aja. Terus yang keenam? Gaya London. Gaya London, dispersi London. Oke, kita bahas satu persatu dari ion-ion. Ion-ion itu interaksinya yang terjadi adalah antara kation dan anion. Contoh yang paling mudah yang antara Na+, kalau ada Na+ ya, dia berdekatan dengan Cl-. Nah, ini akan terjadi interaksi nih. Namanya interaksi ion-ion. Nah, kalau ion dipol itu berarti ada suatu ion, bisa kita tulis ion positif dulu. Ion positif berinteraksi dengan dipol. Dipol itu berarti dia yang punya dipol, polar. Contohnya adalah HCl deh, HCl. Nah, HCl. Kalau HCl kan gini ya, ada Cl, ada H. H itu lebih positif daripada Cl, gini kan? Berarti Cl elektronnya lebih kaya dong. Ya, lebih kaya. Nah, kayak gini. Nah, yang Na ini benar-benar positif nih. Cl agak negatif. Nah, antara yang positif dengan yang agak negatif, inilah ikatan ion dipol. Antara ion dan senyawa polar. Ya, ini polar ya. Atau bisa ion negatif. Contohnya Cl- sama HCl. Ada. Kalau Na+ berikatannya sama Cl, berinteraksinya sama Cl, positif sama negatif. Kalau Cl- yang negatif, dia akan berinteraksi dengan H, yang lebih positif. Ini juga ion dipol. Gitu ya. Ya. Oke, terus yang ketiga. Ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu antara apa dan apa? Antara H dengan 3 unsur terkait. FON. FON ya. Ya. FON. Misalnya H2O. Ikatan hidrogen itu yang mana sih? Ini ada nggak di sini ikatan hidrogen? Antara H sama O-nya. Berarti di sini ada nggak ikatan hidrogen? Yang saya gambar nih. Ada.
Ada. Nah, ini yang sering kali banyak siswa yang salah kaprah ya. Jadi kalau ikatan O dan H di sini dalam satu molekul itu namanya bukan ikatan hidrogen, melainkan ikatan kimia, ikatan kovalen. Nah, terus ikatan hidrogen itu yang kayak gimana, Kak? Kayak gini nih. Namanya aja intermolekuler. Berarti antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Saya gambar deh H2O. Nah, H2O dengan H2O. Nah, ikatannya terjadi di sini nih. Antara O yang ini sama H yang ini. Nah, inilah ikatan hidrogen. Gitu ya. Jelas perbedaannya ya. Nah, kalau satu molekul, OH-nya kovalen. HF-nya kovalen. NH-nya kovalen. Tapi kalau antar molekul, H2O pertama dan H2O kedua, ini membentuk ikatan hidrogen antara H yang pertama dengan O yang kedua. Clear ya? Jadi antar molekul, intermolekuler. Clear? Nih saya kasih nomor dulu. 1, 2, 3. Nah, kalau yang keempat, dipol-dipol. Dipol-dipol. Itu antara senyawa yang polar dan polar. Tapi nggak punya HF, HO, dan NH. Bedanya itu aja sih. Jadi sebenarnya hidrogen, ikatan hidrogen ini termasuk dipol-dipol juga. Cuman dia istimewa karena sangat kuat dibandingkan dipol-dipol yang lain. Kalau dipol-dipol yang biasa, contohnya adalah, ini aja HCl aja ya, kita pakai contoh. Antara HCl. Oke, sekali lagi. Saya harus ingatkan bahwa ikatan antara H dan Cl yang di sini nih, tidak terhitung. Ini ikatan kimia, kovalen. Ini juga kovalen. Nah, kalau dipol-dipol di mana, Kak? Sini, dipol-dipol. Antara Cl dan H. Kan ini ada agak negatif nih. Agak positif. Agak positif. Agak negatif. Nah, antara ini nih yang agak-agak nih, agak positif, agak negatif, saling berikatan. Nah, inilah yang namanya dipol-dipol. Dipol. Berbeda molekul ya. Intermolekuler nih, kuncinya intermolekuler. Jadi beda molekul. Kalau HCl ini satu molekul nih, ikatan kovalen. Kalau ini HCl dan HCl, ya ini beda molekul, dipol-dipol namanya. Kalau dipol terinduksi, dia antara senyawa polar dan non-polar. Contohnya adalah, gambar deh. Yang kelima. Contohnya HCl. Dipol terinduksi. Saya kasih contoh yang sederhana aja. HCl ini polar, sama yang non polar kita kasih Cl2 aja ya. Cl ini kan non polar nih. Non polar, yang ini polar. Nah, maksudnya induksi itu gimana sih? Kalau kamu dengar kata induksi, yang kamu pikirkan apa? Nah, kayak induksi mempengaruhi. Mempengaruhi, good. Artinya apa di sini? Nih, H ini udah agak positif, yang ini agak negatif. Kalau antara Cl dan Cl, ada nggak yang lebih positif, ada nggak yang lebih negatif? Nggak ada. Nggak ada, karena sama ya, non polar ya. Kalau udah ada nih, nah dari sinilah molekul yang polar ini menginduksi yang non polar, sehingga ini negatif nih. Ini kan Cl ini kan awalnya diselubungi oleh elektron, dideketin yang negatif. Apa yang terjadi pada elektron? Yang sebelah sini. Kenapa? Oh, tertarik juga. Negatif ketemu negatif akan terjadi apa? Tolak menolak. Tolak menolak kan? Sehingga apa? Elektron yang di sini dia akan cenderung pindah ke kanan. Elektron-elektronnya. Jadinya kayak gimana? Kayak gini nih. Cl yang dekat sama negatif ini agak positif. Nah, ini jadi agak positif.
Ini agak negatif. Nah, ikatan inilah yang disebut sebagai dipol terinduksi. Karena ini cuma sementara nih, cuma kalau ada yang polar aja, dia akan terinduksi. Kalau enggak, ya enggak. Gitu ya. Bedanya tuh. Tapi kalau dipol-dipol, kalau dipol-dipol ini, itu dari awal udah ada yang positif, udah ada yang negatif. Agak positif, agak negatif. Jadi nggak akan berubah. Kalau ini berubah-ubah nih. Kadang netral, kadang terinduksi, kadang netral, kadang terinduksi. Makanya interaksinya disebut sebagai dipol terinduksi. Karena terpengaruh ya. Yang terakhir, dispersi London. Antara senyawa apa dan senyawa apa nih? Antara senyawa nonpolar dengan nonpolar. Oke, good. Udah sih, itu aja sih. Nah, sekarang kembali ke soal ya. Ya. NaCl dilarutkan dalam air. Siapa pelarutnya? Pelarutnya air. Air. NaCl ketika masuk dalam air, apa yang akan terjadi pada NaCl? Berubah menjadi Na+ dan Cl-. Good. Na+ dan Cl-. Air itu apa rumusnya? H2O. Polar atau non polar? Polar. Polar. Berarti interaksi antara pelarut dan zat terlarut termasuk golongan apa? Termasuk kalau Ini yang terlarut nih. ion dipol. Ion? Dipol. Dipol, good. Yang mana berarti? Yang ya. Kak, mau tanya bentar. Ya. Saya kan pernah baca buku yang itu, Ascendant tuh. Nah, terus saya baca untuk ikatan hidrogen tuh katanya cenderung lebih rapuh daripada ikatan dipol. Ikatan maksudnya, apa? Ikatan hidrogen. Itu katanya lebih rapuh, cuman dia memang butuh titik didih yang lebih tinggi untuk untuk melepaskannya gitu loh. Oke, Yang saya baca sih rapuh. Ikatan hidrogen lebih rapuh daripada ikatan ini, kovalen. Kovalen. Tapi kan dia sendiri kan kovalen, maksudnya gitu kan. Nah, cuman untuk yang saya baca itu katanya untuk ikatan hidrogen itu dia cenderung lebih rapuh gitu. Daripada? Nggak ada daripadanya, cuman dijelaskan di buku itu dia cenderung lebih rapuh. Oh, mungkin yang dimaksud ini, Zal. Ini kan OH-nya ada 2 nih. Iya. Yang ini di dalam namanya ikatan kovalen. Ada OH yang antar molekul yang di luar. Namanya ikatan hidrogen. Kalau dibandingkannya OH yang kovalen sama OH yang ikatan hidrogen, jelas ikatan kovalen jauh lebih kuat daripada OH yang ikatan hidrogen. Jadi pernyataan tadi nggak masalah kalau membandinginya OH yang ikatan kovalen. Seluruh ikatan kovalen, misalnya ikatan hidrogen sama ikatan kovalennya HCl, jauh lebih kuat ikatan HCl tentu. Karena dia ikatan kimia namanya. Ikatan kovalen lebih kuat daripada ikatan antar molekul. Jadi bisa dibilang kayak gini. Ikatan kovalen itu ikatan primer, ikatan interaksi intermolekuler itu ikatan sekunder. Apa bedanya? Kalau ikatan primer itu menentukan sifat kimia zat, artinya yang berhubungan dengan reaksi kimia, penyusunan ulang atom-atom. Tapi kalau ikatan sekunder, ini hanya berhubungan dengan proses-proses fisika. Contohnya apa? Mencair, menguap, mengembun. Nah, makanya untuk menentukan titik didih, yang itu adalah prosesnya penguapan, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah intermolekulernya. Makanya yang punya ikatan hidrogen itu titik didihnya lebih tinggi. Terus yang ikatan kovalen gimana, Kak? Pada waktu mendidihkan air, ikatan kovalen dalam air tidak terjadi apa-apa, dia tetap berikatan. Saling menguatkan gitu ya? Apa? Artinya dia itu untuk molekulnya itu, dia itu artinya seperti saling menguatkan antar satu sama lainnya gitu kan? Ya, saling menguatkan, saling tarik-menarik antara satu yang lain. Jadi semua ion-ion, ion dipol, ikatan hidrogen, dipol-dipol, dipol terinduksi, dispersi London, itu dia saling menguatkan
antar molekul ya, bukan antar atom. Antar molekulnya. Atau kalau di fisika, kita biasa menyebutnya interaksi kohesi dan adesi. Oh ya. Nah itu, jadi antar molekulnya. Bukan antar atom dalam molekul, bukan. Nah, itu beda lagi. Itu ya. Makanya ini ada internya nih. Jadi ini berperan di menentukan titik didih gitulah ibaratnya. Gampangnya gitu. Kalau ikatan kovalen, dia berperan pada bagaimana dia nanti bereaksi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Silakan. Yang mau saya konfirmasi lagi itu ini sebenarnya sih tadi mau saya tanyakan sebelum kakak menyampaikan itu. Ini kan tadi kan kata kakak kan berarti ikatan dari intermolekuler sendiri kan nggak akan mempengaruhi terjadinya perubahan pada senyawa kan, artinya mereka cuma saling menguatkan satu sama lain kan gitu kan. Nah, tapi kalau saya pengen tanyakan tadi itu di dipol terinduksi sendiri, seandainya mereka itu memang interaksi antara zat yang non polar dengan polar, bagaimana seandainya mereka dalam tahap pereaksian, maksudnya dalam praktek sendiri, kalau misalkan mereka dicampurkan, apakah mereka akan membentuk suatu senyawa atau tidak gitu loh? Oh ini, HCl sama Cl2. Oh, misal sembarang senyawa ya, polar sama non-polar ya? Bisa. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ketika polar dan non-polar itu dicampur, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi ikatan untuk terjadi reaksi kimia. Jadi mungkin aja terjadi terjadi reaksi kimia. Kayak contohnya misal, yang non-polar itu apa ya? Oksigen itu non-polar oksigen. Oksigen non-polar, ketika dia dimasukkan ke dalam air, atau dimasukkan ke mana ya? Direaksikan dengan, contohnya ini aja deh, metana, CH4. Ini ya misalnya, CH4 ini non-polar, O2 non-polar juga. Ketika dicampur, kan kalau dia tidak bereaksi, dia cuma membentuk dispersi London ya kan? Tapi kalau dia bereaksi, dia bisa membentuk ikatan yang lain, misal jadi CO, jadi H2O, terbakar misal. Contohnya lagi, kalau misal contohnya adalah polar dan non-polar, itu kita bisa ngambil HCl dan F2. Nah ini walaupun F2 ini non-polar, HCl ini polar, ketika mereka saling dicampur, ada kemungkinan terjadi reaksi. Jadi apa? Tukeran dia jadi HF sama Cl2. Jadi mungkin aja terjadi reaksi kimia. Dan bisa disimpulkan bahwa interaksi intermolekuler ini bisa dikatakan tidak mempengaruhi apakah suatu senyawa itu bisa bereaksi satu sama lain. Gitu. Jadi ini cuma berinteraksi aja, interaksi secara fisika, kayak saling tarik menarik, bukan sampai menghancurkan, memutus ikatan kimia atau membentuk ikatan kimia yang baru, enggak. Cuma saling berikatan aja, saling berinteraksi, saling tarik menarik kayak gitu. Untuk intermolekuler ya. Nah, jadi kalau ikatan kimia beda dimensi tuh. Saling mempengaruhi sih kalau dilihat secara lebih detail. Cuman pengaruhnya tuh nggak terlalu besar. Hanya kasus-kasus tertentu aja yang mempengaruhi ikatan kimia dengan interaksi intermolekuler. Itu juga yang menyebabkan mengapa senyawa yang polar cenderung sulit melarut dalam senyawa non-polar. Polar sama non-polar sulit untuk melarut. Contohnya adalah minyak dan air. Kenapa ya? Karena itu. Karena kalau polar dan polar nih, cenderung polar dan polar, mereka punya ikatan satu sama lain ya kan, dipol-dipol kan. Lebih kuat kan daripada dipol terinduksi. Nah, kohesi air dan air lebih kuat daripada adesi air dan minyak. Makanya cenderung yang polar itu sulit larut dalam non-polar. Begitupun sebaliknya. Non-polar lebih sulit larut dalam polar.
Kayak gitu. Jadi ini yang bertanggung jawab nih, larut dan tidak larut. Ada lagi? Oke, mungkin itu dulu. Saya sudah paham. Oke, itu dulu ya. Sekarang let's continue. Mari lihat soalnya. Yang mana nih? Nomor 8 bisa. 9 bisa. Nomor 10 sudah kemarin. Nomor 11. Oh iya. Nomor 11 Kak, salah satu sifat gas ideal itu gimana? Maksudnya Oh ini, gas-gas oke. gas apa ya satu lagi tuh namanya? Oke sip. Coba guys dia ya. Saya pindah dulu aja deh. Ini kepotong satu nih. Diingat-ingat ya, satunya adalah H2O. Terus saja sini. E sama dengan H2. Saya pindah dulu ke PPT. Oke. Oke, kita slide show. Oops. Ini ya. Salah satu sifat gas ideal adalah tidak mengembun saat didinginkan. Gas berikut ini yang paling jauh dari sifat ideal adalah yang pengen kamu tanyakan apa, Jal? Mungkin dari gas idealnya sendiri sama perbedaannya dia sama dari gas-gas nyata dari yang kita baca situ. Gas ideal ini. Kalau ini salah satunya adalah tidak mengembun saat didinginkan, ya. Tapi ya, mari kita bahas secara umum dulu dari gas ideal. Nah, jadi kata-kata ideal ini itu adalah sebuah perwujudan karakter dari suatu gas. Jadi gas itu harusnya kayak gimana sih dia bersifat? Para ilmuwan itu mendefinisikan karakter ideal ini dalam rangka untuk apa? Memudahkan perhitungan atau memudahkan ketika melakukan eksperimen. Salah satu sifat-sifat gas ideal adalah ukuran sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan wadahnya. Yang kedua, gerak, lurus, dan acak. Jadi partikel-partikel gas itu dia bergerak lurus, tapi acak arahnya kemana? Nggak tahu kita. Tapi lurus gerakannya. Yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna, maksudnya apa? Ketika partikel-partikel itu bertumbukan, dia tidak akan kehilangan energinya, tidak akan kehilangan momentumnya. Kalau biasanya kalau kamu main bola bekel atau kelereng atau apa, ketika ditumbuhkan satu dengan yang lain, pasti akan ada perbedaan kecepatan antara keduanya, antara sebelum dan setelah tumbukan. Tapi untuk gas ideal ini, ketika partikel-partikel yang bertumbukan, ya dia energinya nggak akan hilang. Tetap aja segitu-segitu aja, kecepatannya tetap segitu-segitu aja. Tumbukan lenting sempurna, baik antar partikel maupun dengan dinding wadah. Yang ketiga adalah tidak ada interaksi antar partikel. Sebelumnya kan tadi kita bahas ini ya, ada interaksi antar molekul ya itu ya. Iya. Ada dipol-dipol, ada dispersi London. Nah, kalau gas ideal ini antar molekulnya, antar partikelnya tidak ada interaksi. Jadi tidak ada tolak-menolak, tidak ada tarik-menarik. Baik antar partikelnya atau antara partikel dan dinding wadah.
Gitu ya. Kemudian taruh atas aja deh. Jarak antar partikel sangat jauh. Partikel sangat jauh, makanya gas itu volumenya jauh lebih besar daripada volume padatan atau cairan. Gitu ya. Nah, inilah karakter-karakter yang diberikan oleh para ilmuwan, para kimiawan dulu, untuk mendefinisikan sebuah gas yang disebut ideal. Pada aslinya, ada nggak sih gas yang ideal? Nggak ada. Nggak ada. Yang paling jelas adalah yang ini. No interaction ini udah nggak mungkin. Karena semua antar partikel itu pasti ada interaksinya. Gitu ya. Ini cuma model aja, perwujudan dari satu idealita. Kayak misal, cewek ideal tuh kayak gimana sih? Oh, A, B, C, tinggi, cantik, segala macam. Yang solehah, sorry. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Yang nggak ada. Adanya apa? Yang mendekati ideal. Yang ideal tuh nggak ada. Yang ada hanyalah yang mendekati ideal. Nah, di soal ini, kamu diberikan nih gas-gas di sini. Terus ditanya yang paling jauh dari ideal. Paling jauh ya dari karakter ini ya. Tapi dalam hal ini, di soal ini kebetulan nih, disebutkan nih, gas ideal tuh tidak mengembun saat didinginkan. Berarti ini satu lagi ya, ini ya. Tambahin satu lagi deh, Estrat. Tidak mengembun, tidak mengkristal, tidak mengion. Mau dipanaskan setinggi suhu apapun, yang namanya gas ideal itu, dia tidak akan terionisasi, tidak akan rusak pokoknya. Padahal kenyataannya, kalau molekul dipanasin sampai suhu yang sangat tinggi, ikatannya bisa rusak, bisa terionisasi, bisa menjadi plasma. Nah, kalau yang namanya ideal itu nggak bisa nih dibilang nih. Pokoknya dia tidak akan mengalami perubahan apapun yang terjadi. Tetap gas, gas, dan gas. Kemudian, dalam hal ini, kita cuman melihatnya dari yang tidak mengembun saat didinginkan. Berarti, gas-gas berikut ini, yang paling jauh dari sifat ideal adalah yang, kalau ini tidak mengembun itu ideal. Kalau yang paling jauh dari ideal gimana? Paling jauh dari ideal, berarti mengembun. Tidak mengembun itu ideal. Ya, berarti paling mengembun. Jauh dari ideal, berarti? Berarti dia mengembun. Paling mudah mengembun ya. Ada kata-kata paling mudahnya. Ada mengembun. Karena semua gas bisa mengembun, oke? Bisa mengembun. Tapi yang paling jauh dari ideal apa? Yang paling mudah mengembun. Nah, pasti kamu bertanya-tanya dong, hubungannya apa nih CH4, HCl, NH3, N2, H2? Hubungannya paling mudah mengembun itu apa? Nah, paling mudah mengembun ya. Ya udah kita bahas aja kan gitu ya. Mengembun itu apa, Jal? Mengembun itu perubahan dari cair ke gas. Dari cair ke gas. Salah. Mengembun itu dari gas ke cair. Gas ke cair. Cair, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat suhu ya, dari suhu. Suhu nih. Ini suhu yang rendah nih ada padat. Gitu kan? Terus di atasnya padat ada cair kan, misalnya gitu ya. Kan padat dipanasin jadi mencair. Cair dipanasin lagi menguap. Jadi gas. Atau gas. Nah, ini semua kalau mengembun berarti kita melihatnya dari yang fase apa aja? Dari fase yang paling panas, maksudnya dari fase gas. Fase gas ya yang di sini ya. Berarti definisi yang paling mudah mengembun itu adalah
yang dia memiliki titik didih paling tinggi atau titik didih paling rendah? Dari titik didih yang paling rendah. Coba dilihat dulu ya. Ini gas nih. Ada gas 1, ada gas 2, ada gas 3 misal ya. Tiap gas, kan pasti tiap zat itu kan memiliki titik didih masing-masing ya. Ada yang titik didihnya tinggi, ada yang titik didihnya rendah, ada yang titik didihnya rendah. Sedang-sedang aja gitu kan. Nah misalnya titik didih gas 1 ini di sini nih. Ya, sini ya. Di sini ya, titik didih gas 2 ini di sebelah sini nih. Titik didih gas 3 ini sebelah sini nih. Berarti kalau dia melewati titik ini, gas 1 akan menjadi apa? Kalau melewati titik yang mana? Titik didih. Oh, titik didih yang itu? Ya, turun tapi turun. Turun. Berarti gas, ya masih jadi gas. Oke. Aku buatin gambar yang lebih ini aja ya. Yeah. Yang lebih representatif. Wait. Aku buatkan di sini aja. Ini ya. Nah, yang paling kiri ini sama-sama suhu. Sama-sama suhu nih. Yang paling kiri punyanya gas 1. Punyanya gas 2. Punyanya gas 3. Gas 1 titik didihnya di sini nih. Nah, berarti kalau di atasnya titik didih ya. Titik didih di sini dia adalah gas. Terus titik bekunya di sini nih. Titik beku. TF, ini TB ya, titik didih boiling, titik beku freezing. Di sini dia cair, di bawahnya titik beku dia akan jadi padat ya kan. Sekarang untuk gas 2 ini beda nih dia. Titik didihnya tuh di sini. Gas 3 titik didihnya di sini. TB, TB. Nah, titik bekunya sini lah, nggak jauh beda. Titik beku, ini juga titik bekunya. Kalau di atas titik didih, semua pasti berfase gas. Di bawah titik didihnya, semua berfase cair. Di bawah titik beku, semua berfase padat. Kan gitu ya. Padat. Nah, misalnya, biar gampang kita pakai angka aja ya. Misal awalnya suhunya tuh 100 semua di sini, 100. Terus titik didih yang 1 ini 80. Titik didih yang gas 2, 70 katakanlah. Titik didih gas 3 ini 60. Awalnya suhunya 100 semua nih. Terus didinginkan. Suhunya turun-turun kan? Turun. Antara gas 1, 2, 3, mana yang paling cepat mengembunnya? Yang gas 1. Gas 1 kan? Berarti antara 1, 2, 3, mana yang paling mudah mengembun? Nomor 1. Antara 1, 2, dan 3, mana yang titik didihnya paling tinggi? Titik didih yang paling tinggi yang nomor 1. Yang nomor 1. Berarti kesimpulannya? Berarti semakin tinggi titik didihnya, maka semakin mudah dia mengembun. Sip. Antara zat-zat ini, gas-gas ini, berarti antara gas-gas ini, mana yang paling mudah mengembun? Mana yang paling mudah mengembun? Titik didihnya belum tahu. Yang titik didihnya tinggi, ya benar. Mana yang paling tinggi titik didihnya? Ya. Yang paling tinggi titik didihnya B? B? Atau Titik didih dipengaruhi apa tadi? titik didih dipengaruhi dari ikatan antarmolekularnya juga. Ikatan antarmolekul, CH4, apa ikatannya? Ikatannya
Non-polar. Non-polar kan? Iya. Kalau yang B? Kalau yang B itu ion. Ion. Ikatan kovalen tuh ion. Seingat saya kalau HCl itu ion. No, Hampir HCl sama. tetap kovalen. Kalau Kovalen. Ya, kovalen. itu NaCl, nah itu ion. Oh, iya. Kalau N-nya ganti H, dia kovalen tetap. Berarti kalau HCl, ikatan intermolekulernya apa? Ikatan intermolekulernya kovalen, dipol. Dipol-dipol. Kalau NH3? NH3 sebentar. NH3 itu polar. Polar ya, polar benar. Intermolekulernya? Interaksi intermolekulernya apa? Dipol juga berarti. Dipol juga? Oke. Sekarang N2? Kalau N2 sama-sama ini. Berarti non-polar. Kalau non-polar bisa gaya London. London. Berarti bukan ini ya? H2? Bukan. Kalau H2 juga gaya London. London juga, berarti bukan ini ya? CH4? Ya. Kalau CH4 dia non-polar. Non-polar, berarti apa interaksinya? Gaya London. London, berarti bukan ya? Bukan. Sekarang nih dipol. Tapi sebelum itu, saya mau cek dulu nih, yang tadi ya. Antara ini, dipol sama ikatan hidrogen. HCl punya ikatan hidrogen nggak? Nggak punya. NH3 punya ikatan hidrogen nggak? Punya. Berarti mana yang lebih kuat? Interaksi intermolekulernya. NH3. NH3. Berarti titik didih yang paling tinggi siapa? NH3. Good. Berarti yang paling mudah menguap, mudah mengembun? Mengembun NH3. Nah. Kalau paling mudah mengembun, kita lihat titik didih paling tinggi. Udah ya, clear ya di sini ya. Tapi saya mau nanya nih sekarang. Kalau yang paling mudah menguap, titik didihnya paling apa? Titik didihnya paling... Kenapa Kak tadi Kak? Kalau paling mudah mengembun, titik didihnya kan yang paling tinggi kan? Iya. Karena dimulainya dari yang gas. Gas turun. Kalau yang paling mudah menguap, titik didihnya paling apa? Titik didihnya paling rendah. Paling rendah. Karena dimulai dari cair ya. Naik. Yang titik didihnya paling rendah, dia akan lebih mudah menguap. Menguap paling awal. Oke, jawabannya kalau yang ini adalah NH3. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Untuk gas ideal mungkin cukup. Nggak ada yang ini sih. Ya cukup. Bentar Kak, tapi saya ini dulu catat dulu bentar ya. Oh ya, boleh. Silakan. Jus 4. Sudah Kak. Nah, sip. Sama sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Next ya. Oke, next. Yang mana? Yang nomor 12. 12. Ya. Nih ya, saya
sebanyak 20 mol gas O2 dan 80 mol gas N2 dimasukkan ke dalam wadah tertutup pada tekanan segini. Tekanan segini. Suhunya segini. Densitas gas adalah titik-titik. Oke. Kalau pertama, ketika kamu menemui soal-soal yang gas, apabila di soal tidak disebutkan dia gas nyata atau tidak, gas nyata yang meliputi siapa, kalau tidak disebutkan itu, maka anggap aja langsung dia gas. Sorry. Maka anggap aja dia gas ideal, gitu ya. Kemudian ditanya densitas nih. Masa jenis. Apa itu densitas, Jal? Jenis. Apa? Masa jenis. Good, masa jenis. Densitas adalah masa jenis. Oke, ada gas ideal, ada masa jenis. Sekarang, masa jenis biasanya simbolnya ini ya, rho ya. Rumusnya apa masa jenis? Massa per volume. Massa per volume. Massa per volume. Oke, sip. Sekarang, karena zatnya ada dua nih ya. Zatnya kan dua nih. Maka ini sama aja massa itu adalah massa total dari siapa? Massa total O2. Dari N2 dan O2. Nah, gini kan. Kita keep dulu nih. Densitas, udah tahu nih. Berarti kalau mau mencari densitas harus tahu volume, harus tahu massa oksigen tambah massa nitrogen. Kan gitu kan. Sekarang, yang diketahui apa nih? Mol. Mol ya? Mol. Sama gas ideal. Bentar, gas idealnya dulu aja ya. Gas ideal. Hukum gas ideal gimana persamaannya? PV/nRT. PV/nRT, good. P sama dengan N dikalikan R dikalikan P. Konstanta gas N-nya ini punya siapa nih? N itu N gas. N gas. Berarti kalau di sini gasnya molnya berapa? Molnya 20 sama 80. Itu mol total, tak? Yang mana ini? Iya. Nah, mol total apa mol satu-satu berarti? Kalau ingat saya, kalau delta N baru mol total. Kalau misalkan N gitu satu-satu. Kalau untuk gas ideal ya, ada hubungannya ini. Saya kasih warna lain aja. Kalau P-nya P1 kali V sama dengan, maka N-nya N1. Kalau P-nya 2 kali V sama dengan N2. Kalau saling ditambahkan, maka akan ketemu P1 plus P2T sama dengan N1 plus N2 RT ya kan? Iya. Nah, P1 plus P2 itu sama aja P total atau P di wadah ya. V-nya itu V wadah, V total. N1 tambah N2 berarti N total. N total. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, boleh kamu menggunakan oksigen doang, nitrogen doang, atau total. Artinya apa? Gini nih. Kayak nih, kalau misalkan menggunakan N1, maka P-nya punya P1. Menggunakan N2, maka P-nya P2. Tapi kalau menggunakan N total, maka P-nya adalah P total. P total. Gitu ya. N gabungan N total. Kalau yang di soal ini, tekanan yang diketahui tekanan total apa tekanan masing-masing gas? Tekanan total. Tekanan total. Berarti mol yang harus dipakai adalah? Mol harus dipakai mol total. Mol total. Good. Udah gitu ya? Iya. Berarti kan kita perlu mencari ini, volume, massa oksigen, massa nitrogen. Kalau PV/nRT bisa buat nyari apa nih? PV/nRT bisa kita gunakan untuk nyari volumenya. Volume ya? Ya udah, berarti kita cari aja volumenya kan. Berarti V akan sama dengan apa, Jal? T per P.
NRT per P. 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 Kalau dimasukkan N-nya berapa nih? 100. 100. R-nya? 0,08205. 0,08205. T-nya? Diubah ke Kelvin ya, Kak ya? Berarti Ya, Kelvin. 318. 318. Per tekanannya akan 12. berapa nih, Zal? Kalkulator dulu. Ya. Kali berapa tadi? 318 per 12. 217,4325. 217,43. 43 kita aja ya. Liter. Volumenya udah nemu nih. Terus yang ketiga kita nyari apa nih? Massa. Massa O2 dulu deh. Gimana nih nyarinya massa O2? Berarti dia nanti mol kalikan massa relativitas. Massa relatif. Ini ya. Ya. Ini udah masukin ya, mol O2 berapa? Mol O2 20. 20. Terus MrO2? Bisa dilihat di tabel ya. Cuman dia kan 32, anggap aja gitu. Berapa nih berarti? 640 gram. Terus MN2? MN2-nya dia 28,04 dikalikan sama 80. 28,02, 14,01 kalau salah. 80 kali aja nggak? Berapa nih? 224. 2240. 224? Iya. Masa? Iya, 224. 28 kali 8 tuh 224. Tambah 0, 224. Ya. Tambah 0 dong. Ya. Nah, dihitung Jal, masukin sini Jal. Jadi apa nih Jal? Berarti dia 2880 per dot. Tapi kalau misalkan dia mau nyari row-nya itu, dia nggak apa-apa masih pakai gram per liter berarti. Iya, boleh. Ini kan gram per liter nih. Iya, oh iya sih, gram per liter di soalnya. Iya, nggak lihat. Nanti kalau satuan akhirnya beda ya tinggal di ini aja. Tinggal diubahinnya. 2880 per 217,43. Apa mah? 13,24. 13,24. 13,24 gram per. Mana yang paling mendekati, Jal? 13,25, berarti yang D. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Good. Saya salah terus di sini bingung. Soalnya untuk soal yang ini saya kerjakan di untuk soal ini, kamu menemukan kesulitannya sebelah mana sebenarnya? Saya salah ngerjakan mungkin, Kak. Soalnya untuk ininya kan saya mungkin belum tahu konsepnya. Mungkin saya pikir ketika mereka dalam satu wadah itu akhirnya mereka kan beraksi ya, mungkin gitu. Akhirnya saya sih. Ya. Make sense. Terlalu jauh berarti gue, tapi nggak apa-apa. Yeah. Terkadang emang pengalaman dulu kayak gitu juga kok. Dulu aku tuh sering pas nemuin soal itu mikirnya udah kemana-mana gitu. Terus mikir, masa sih soal pilihan ganda sesusah ini gitu. Ini kan pilihan ganda nih. Makanya sesusah ini. Ya udah, dicari kayak biasa aja sesuai ide yang paling sederhana, nggak ada reaksi. Oh, ternyata gini doang. Saya malah mikirnya ada reaksi. Iya, ini sampai bingung nih nyarinya. Kamu posisi di mana nih? Di rumah ya? Iya, di rumah. Kapan ini?
sekolah nih, katanya Kenapa? karantina. Kenapa? Kapan sekolah? Nggak tahu. Kan, Belum dikasih tahu Pak Padli ya? Nanti saya konfirmasi lagi deh. Katanya nanti kalian akan dikarantina di sekolah buat belajar KSNP. Terus katanya juga sih, kalian akan difokuskan untuk belajar KSNP. Jadi tugas-tugas kayaknya berkurang ya. Kayaknya loh. Kayaknya. Tugas Tapi berkurang. nih, tergantung Pak Padlinya. Pak Padli sih bilang mulai hari Senin besok. Wih. Cuman nggak tahu aslinya kamu belum dikasih tahu juga ternyata. Saya sudah bahagia. Next, mari kita lihat. Set. Nomor 15. 15. Itu, ya saya cuma konfirmasi aja kalau yang ini gimana. Oh, ini gambar banyak nih. Tapi nggak apa, aku pindah dulu aja. Ini kan saya masih ada ya tadi ya, bentar wait. Nah ini. Oke. Ini ya. Mari kita baca soalnya dulu. Larutan glukosa 0,1 molal. M kecil itu molal ya. Di sifat koligatif larutan. Udah belajar belum? Sudah, belajar. Iya. Dan larutan natrium klorida, NaCl. NaCl, kalau ini glukosa. Dengan volume yang sama, dimasukkan dalam pipa bejana melalui ujung bejana yang saling berlainan. Saluran bagian bawah pada bejana dipisahkan dengan membran semi permeable yang hanya bisa dilewati oleh molekul air. Skema yang tepat untuk merepresentasikan keadaan setimbang pada sistem ini adalah, oke, ini ya, kalau bejana berhubungan, ini ada hubungan sama fisika dikit sih. Bejana berhubungan, itu dia akan kondisinya setimbang, artinya dia tidak mengalir lagi, tidak bergerak lagi ketika apanya yang sama antara kiri dan kanan. Ketika banyaknya, ya, bukan banyaknya sih. Kan pasti pernah kan ini kan? Ya. Ada. Kalau sama-sama air, ketinggiannya akan sama, ya. Ya. Kalau air dikasih minyak, gitu kan? Mungkin ini airnya lebih rendah kan? Iya. Terus minyaknya yang lebih tinggi sini gitu. Ini yang sama apanya sih? Kiri kanan tuh yang sama apanya? Yang sama bukan ketinggian gitu. Oh, jenis. Apanya? Volume. Nanti lihat lagi ya fisikanya lagi ya. Yang sama adalah tekanannya. Tekanannya yang sama. Kalau di fisika dia pakainya tekanan hidrostatis. Hidrostatis. Kalau di kimia, karena ini larutan sistemnya, maka digunakan yang namanya adalah berhubungan tadi. Osmosis. Tekanan osmosis. Gitu ya. Jadi
dia akan setimbang ketika tekanan osmosisnya sama. Cuman ini nggak perlu ngitung sih. Kalau sebenarnya kayak gini. P glukosa akan sama dengan P NaCl. Nah gitu. Cuman nggak usah ngitung aja. Kita lihatnya di sini aja, di kondisi awal. Volumenya kan sama awalnya kan. Kalau sama, berarti tekanan osmosisnya akan tinggi yang mana nih? Antara NaCl dan C6H12O6. Tinggi yang tekanan osmosisnya tinggi mana ya? Kalau menurut saya Apa? sih Rumusnya dulu deh apa tekanan osmosis? NaCl. Tinggi NaCl ya? Iya, soalnya kan dia dipengaruhi banyaknya molekulnya juga. Maksudnya banyaknya unsur itu. MRT dikali Kita dikalikan apa ya? Ya, I. I-nya ini ya. Berapa zat terlarut? Kalau NaCl jadi berapa NaCl? NaCl jadi 2. Kalau C6H12O6? Enggak ada, cuma 1. Cuma 1 ya. Oke. Berarti PNaCl diketahui kondisi awalnya. PNaCl itu lebih tinggi daripada P-nya glukosa. Glukosa. Lihat sekarang membran semi permeable. Ini aku gambar dulu ya kondisi awal ya. Wait, kondisi awal. Gambar sini dulu aja. Kondisi awal itu yang ini. Terus nanti ada kondisi setimbang. Setimbang. Itu yang ini. Sorry, nulisnya kebalik. Gak apa-apa ya. Kondisi awal dulu. Kita gambar. Seret. Ups. Ini ya. Terus di sini ada membran. Semi permeable. Kondisi awal volume sama, molalitas sama ya kan? Berarti kondisi awalnya dia akan sama nih. Misalnya yang glukosa dimasukkan ke sebelah kiri, NaCl masuk ke sebelah kanan. Nah, pasti awalnya ketinggian sama, ya nggak? Iya. Volumenya sama nih. Ya kan? Iya. Nah, tapi tekanan osmosisnya ini glukosa, ini NaCl. Tapi tekanan osmosis lebih gede yang NaCl nih, yang lebih besar nih. Sehingga apa yang terjadi? Kesetimbangan yang terjadi adalah kalau tekanan itu dia mengarahnya ke NaCl dong. Apanya yang mengarahnya ke NaCl? Glukosanya. Bukan glukosa ya, coba lihat. Saluran bagian bawah bejana dipisahkan membran semi permeable yang hanya bisa dilewati oleh molekul air. Nah, berarti airnya nih mengalir kemana nih kalau kayak gini kasusnya? Mengalir ke arah tekanan lebih rendah. Tekanan apanya? Tekanan osmosisnya. Kalau ini agak aneh nih, agak aneh. Bukan beda? kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Lihat, bagian M ini ya. M itu kan sama dengan mol per volume. Kan? Volume ini volume siapa nih? Terbalik ya. Volumenya volume siapa? Volumenya volume air. Air kan? Atau larutan gitu kan? Air pelarutnya. Molnya ini mol yang terlarut. Ya. Coba. Kan NaCl lebih tinggi daripada glukosa nih, tekanan osmosisnya. Karena untuk meraih keadaan setimbang, itu gimana caranya supaya tekanan osmosisnya sama. Ya nggak? Berarti agar sama, tekanan osmosisnya NaCl harus dinaikkan apa diturunkan? Diturunkan. Turunkan. Glukosa dinaikkan apa diturunkan? Dinaikkan. Dengan cara apa? Ini nih, membran semi permeable. Iya. Dengan cara mengubah V-nya ini. Tapi V-nya kan berbanding terbalik sama tekanannya kan? Apanya? Iya, benar. Volumenya. Ya, otomatis kan kalau terbalik kan, berarti semakin besar volumenya, semakin rendah. Berarti supaya NaCl ini turun tekanannya, volume airnya harus lebih besar daripada glukosa.
Lebih besar dari glukosa. Volume air kan nih kan. Kalau kasusnya kayak gini, dari mana NaCl ini dapat tambahan air? Dari glukosanya. Dari glukosa kan, nah dari sini nih. Air akan pindah dari glukosa ke NaCl. Nah. Supaya tekanan osmosis NaCl-nya berkurang, tekanan osmosis glukosanya bertambah. Jadi nanti sama ya kan? Oke, berarti kalau airnya pindah ke NaCl, maka kondisi setimbang yang paling mungkin yang mana nih? Yang C. Yang C. Yang glukosa rendah, NaCl tinggi. Good. Dah gitu logikanya. Oke. Maaf. Ini nggak sampai ngitung ya. Kalau ngitung ya tinggal dimasukin aja sih. Masukin ke sini ya, dimasukin aja. Ini saya paham. Ini konsepnya. Oke ya. Osmosis membran semi permeable. Oke, ya, sudah. Lanjut. Dan ada lagi yang mau ditanyakan terkait soal ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Nanti untuk ngitung-ngitungnya bisa di otak-atik sendiri dulu. Next. Yang mana nih? 16? Yes, 16 bahas bentar aja. Tapi udah tahu belum 16? Kalau tahu lanjut aja mending. Sudah. Sudah tahu kan? Untuk, oke, lanjut aja. Ya. Yang mana? 16. Ya. Nomor 20 sudah. 21 bisa. Saya pengen bahas nomor 22. 22. Ya. Oke, mari kita crop dulu. Oke, sip. Kalau jenis molar air pada fase padat dan pada fase cair berturut-turut adalah ya kalor jenis ya. Kalor jenis itu simbolnya adalah C. Berarti ini bisa kita tulis C air itu adalah 76 Joule mol Kelvin. C-nya S adalah 37 Joule per mol per Kelvin. Terus, apa yang dapat disimpulkan dari fakta ini terkait dengan entalpi peleburan es pada suhu 263 sama suhu 273. Oke, jadi gini. Ini suruh menentukan delta H peleburan. Kalau peleburan air berarti reaksinya kayak gimana? Kalau peleburan air, peleburan es apa peleburan air? Peleburan es, sama aja kan air. Cuma yang ini solid. Solid ke liquid. Liquid. Ya, liquid gini kan. Kita simbolkannya delta H 263 sama delta H 273. Ini kita gambar dua gini. Misal yang ini adalah suhunya 273, ini 273 juga. Yang ini suhunya 263, ini 263. 3. Gitu ya.
Ini namanya delta H 273, yang ini namanya delta H 263. Sama-sama 2O ya, kayak gini. Dibandingkan delta H273 sama delta H263 gedean yang mana kan gitu kan? Iya. Sekarang ini kita menggunakan sebuah hukum yang sangat keren, namanya adalah hukum Hess. Oh, Nah, gimana menghubungkannya? Nah, ini. Jadi hukum Hess nggak cuma dipakai untuk reaksi kimia ya, untuk reaksi fisis pun atau perubahan fisika pun bisa. Ini bisa kita hubungkan ke sana. Tek, set. Ini bisa kita sana. Kalau ini berarti dia delta H 1 misalnya katakanlah, yang ini delta H 2. Biar gampang, ini ku ubah ini ya, panahnya 1 aja ya. Melebur kan ke sana kan. Nah. Coba lihat. Ini 1, 2, 3, yang ini 4. Proses 4, kalau dari hukum Hess ya, proses 4 itu kan sama aja proses 1 ditambah proses 2 ditambah proses 3. Jadi proses 4, ya kan? Oke, kita tulis dulu. Sini aja. Proses 4 itu akan sama dengan proses 1 tambah proses 2 tambah proses 3. Nah, untuk hukum Hess itu berlaku delta H-nya. Berarti delta H 263 itu akan sama dengan proses 1 tambah proses delta H1 tambah proses 2 delta H 273 tambah delta H 2. Nah, untuk tahu delta H263 sama delta H273 ini lebih besar yang mana, kita harus ngitung dulu delta H1 sama delta H2. Oke. Kalau delta H1 ini gimana nih ngitungnya nih? Dari sini ke sana. Delta H1 dari 263 ke 273. Kenaikan H itu apa delta H? Delta H1 entalpinya nggak berubah. Delta H itu perubahan entalpi ya. Nah, kalau perubahan entalpi itu kalau di fisika ini sebagai catatan ya. Delta H itu adalah Q pada tekanan tetap. Kalau Q pada rumus ini H2OS menjadi H2OS, tapi suhunya berbeda, maka Q-nya rumusnya gimana Q? Q-nya rumusnya kemarin rumus gimana deh? MC delta T. Ini kita nggak usah pakai M, kita pakainya dianggap aja 1 mol. Ya udah, berarti delta H1 ini sama aja. Delta H1 sama aja. Q sama aja. CS kali delta T. CS-nya berapa CS? CS-nya 37. Delta T-nya dari sini ke sana berapa? 10. Berarti 370 gitu kan. Sekarang delta H2 juga sama nih. Tapi pakainya C siapa? C-nya air. Dari mana tahu? Karena dari liquid ke liquid. Liquid ya. Good. Terus delta T. C airnya berapa? C airnya 76. Delta T-nya? 10. Dari 273 ke 263 berapa? Min 10. Berarti minus 760 gitu ya. Ya udah, masukin aja ke sini kan. Ini aku kasih garis dulu deh biar nah. Berarti delta H 263 akan sama dengan delta H1 berapa?
Nih, Delta H 370. 370 tambah delta H 273 tambah delta H2 min 760. minus 760 ya. Minus 7. Berarti delta H 263 akan sama dengan delta H 390 delta H 273 dikurangi 390. 390. 90. Berarti gedean mana? 263 sama 273? Delta H 263 Kemudian 273. ya 273. Berarti jawabannya? Jawabannya yang C. Oke, good. Kebetulan yang sangat hebat. Soalnya saya di nomor 22 nggak gitu. Ya. Ternyata gitu ya, hukum Hess. Jadi hukum Hess itu bisa dipakai di baik proses fisika maupun proses kimia atau yang lainnya lah. Ya. Keren nih pokoknya, pendekatannya yang paling keren. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini jadi soal terakhir untuk yang pilihan ganda. Soalnya yang satunya ini yang reaksi 24. Oke. Untuk yang soal ini alhamdulillah sudah nggak ada. Fine. Sip. Mari kita lihat. Yang nomor 24. Ini ya. Iya. Oh, 25 nih. Oke, bisa. Yang nomor 27, 28, 29, 30. Oke. Seorang siswa punya 10 ml larutan yang diduga mengandung ion Mn2+, Ba2+, Ag+, dan Cu2+. Penambahan 10 ml larutan HCl menyebabkan terbentuknya endapan. Setelah endapan dipisahkan, sejumlah larutan H2SO4 ditambahkan ke dalam filtrat dan dihasilkan endapan lain gitu ya. Endapan kedua yang terbentuk adalah, ini main endapan ya. Kamu udah belajar kimia analisis kualitatif belum? Yang mana? Kimia analisis kualitatif. Belum. Saya cuma baru baca skip. Oke, ini saya kirimin file aja. Nah, lewat Zoom bisa kok. Wait ya. Bentar, aku cek dulu. Oh, yang uji nyala gitu ya. Oh, ini gimana analisis kualitatif. Saya sudah belajar sih, tapi sekilas. Sudah belajar kayak gini ya? Sudah. Tapi warna 88. Detailnya belum. Oke, ini warna 88. Ya, beberapa rahasia reaksi yang penting sih. Nanti aku kirimkan ke kamu aja. Tapi aku bahas dulu ke PDF. Aduh, bentar. Save as.
Wait, saya kirimkan dulu. Oke, bisa dibuka ya. Bentar, ambilnya gimana? Sudah terkirim filenya? Nerimanya di mana? Apa? Nerima PDF-nya di mana? Ini, chat. Coba cari chat, bagian chat. Sudah? Nggak ada yang kekirim? Judulnya kimia analisis kualitatif. Nggak ada yang kekirim. Nggak ada. Ya udah, aku kirim ini aja deh. Lewat WA aja. Wait ya, saya tuh aku kirimin ya. Ya. Coba cek di WA. Sudah saya terima. Nah, udah bisa dibuka. Udah. Coba dilihat bagian tabel pembentukan endapan. Pembentukan? Endapan. Warna-warna endapan. Warna-warna. Oh. Ya, sudah. Udah ya. Yang bagian tabel, nah ini. Nah, jadi ini tuh daftar-daftar endapan-endapan yang sering keluar di soal-soal OSK entah OSP atau bahkan OSN. Ini ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi selain endapan-endapan ini. Nah, itu bisa kamu dapat di buku Vogel namanya. Atau cari di internet simply bisa sih. Oke, sekarang balik lagi ke soal. Balik ke soal ya. Misal ada Mn2+, Ba2+, Ag+, Cu2+. Ditambah HCl.
terbentuk endapan. Nah, kira-kira ketika terbentuk ditambah HCl ini, sama dengan dia menambahkan ion Cl-. Antara Mn2+, Ba2+, Ag+, dan Cu2+, mana yang ketika bertemu dengan Cl menghasilkan endapan? Ag. Ag. Selain Ag ada nggak antara 4 itu? Selain Ag, lagi. Nggak ada ya? Saya baca. Nggak ada. Oke, sip. Iya, nggak ada. Berarti endapan yang pertama ini adalah AgCl. AgCl. Berarti setelah dipisahkan, berarti Ag-nya hilang dong? Ya. Ya, Ag-nya hilang. Terus endapan dipisah, Ag-nya hilang, H2SO4. Nah, kalau H2SO4 berarti ini sama aja menambahkan ion apa? O4 2- ya. SO4 2-. Di antara Mn2+, terus Ba2+, sama Cu2+, siapa yang membuat endapan dengan SO4 2-? Mn? Mn ada di situ. Mn, sebentar, saya cek dulu sih. SO4 ya. Oh, BaSO4. Ba ya. Oh, ya udah. Berarti kalau ditambah SO4 2-, yang akan membentuk endapan adalah BaSO4. berarti endapan kedua adalah BaSO4. Gitu ya? Berarti mempelajari yang kimia analisis kualitatif tadi tuh. Yap, benar. Itu ada banyak kok, ada memperkirakan reaksi redoks, analisis, sama endapan-endapan dan warna-warna. Oke. Oke? Ya, sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi sih nomor 25, mau untuk konfirmasi aja. Itu untuk H yang paling asam, nomor 25, Kak. Ini? Iya, untuk H yang paling asamnya itu yang milik OH atau yang, tapi jelas ada lagi yang lain sih, jelas milik H. Oh, gini. Ya, tingkat Oke. paling asam. H pada asam ya. Crop dulu aja. Sekarang aku jelasin aja menentukan keasaman berdasarkan struktur. Oke. Menentukan keasaman suatu atom H pada molekul. Berarti terkait dengan atom H, yang dimaksud dengan asam itu apa aja? Melepaskan H+. Melepaskan H+. Berarti kalau H yang paling asam itu adalah H yang mudah lepas. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Antara lain adalah ini ya, aku tulis ini ya. Faktor keasaman H. Yang pertama adalah resonansi. Oh, resonansi kan pengaruh. Dia dilihat dari resonansinya itu gimana, Pak? Bentar. Resonansi bahasa konjugasi. Jadi ini nanti setelah, misal hanya lepas. Terus bahasa konjugasinya punya resonansi enggak? Kalau punya resonansi, berarti H yang tadi emang mudah lepas. Artinya H yang tadi bersifat lebih asam. Itu. Terus yang kedua, itu ada
ukuran atom pengikat H. Pengikat H yang ketiga adalah elektronegativitas atom pengikat H. Ada 3 ya. Yang paling menentukan keasaman itu yang nomor 1 nih, paling menentukan keasaman. Resonansi. Baru disusul ukuran. Baru disusul elektronegativitas. Tapi resonansi ini ku bahas nanti dulu. Sekarang ukuran atom pengikat H. Kita bahas yang poin 2 dulu aja ya. Ya. Kita bahas poin 2 dulu aja. Ukuran atom pengikat H. H kan bisa terikat pada F, bisa terikat pada Cl, bisa terikat pada Br, bisa terikat pada I. Gitu ya. Nah, atom pengikat H itu yang mana? Kalau yang di sini. Kenapa? Kalau yang di situ CF. Apa? Atom pengikat H kalau yang di HF apa? F-nya. F. Kalau di HCl? Cl-nya. Oke, sip. Nah, kita lihat nih di sini. F, Cl, Br, sama I. Mana yang lebih besar ukurannya? Yang itu apa ya? Kalau nggak salah berarti F. Yang paling besar ukurannya? Aduh, kalau nggak salah ini kok FCl-Br itu urutannya juga Jari-jarinya paling besar siapa? Jari-jari paling besar I. Siapa? I. Iya. Nah, kalau jari-jari semakin besar berarti ukurannya semakin besar, gitu ya. Nah, semakin besar ukuran, maka keasamannya maka HF kurang asam dibandingkan HCl, kurang asam dibandingkan HBr, kurang asam dibandingkan HI. Berarti semakin besar diameter makin besar jari-jari atau ukuran atom pengikat H ya, maka semakin asam atom H-nya yang diikat. Itu yang pertama ya. Sekarang yang ketiga, sorry. Elektronegativitas. Nah, kalau elektronegativitas ini dipastikan dia punya jari-jari yang sama. Bukan sama sih, yang mirip. Artinya dalam satu periode. Contohnya apa? Contohnya ada F, ada O, berarti H2O, ada N, berarti H3N atau NH3, ada C atau CH4. Nah, F, O, N, C, ini kan dalam satu periode nih, tapi beda elektronegativitas. Semakin besar elektronegativitasnya, maka dia akan semakin asam. Makanya HF lebih asam daripada air, H2O. H2O lebih asam daripada NH3, amonia. Amonia lebih asam daripada metana. Nah, berarti kesimpulannya elektronegativitas ini berarti berbanding lurus ya. Ya, elektronegativitas semakin meningkat, maka asamnya juga tinggi juga. meningkat. Gitu ya. Gampang ya ini ya. Nah. Sekarang, kalau dari sini.
H2S sama H2O, mana yang lebih asam? Yang lebih asam H2O. Hmm? Yang H2O. Oke. S sama O lebih besar mana ukurannya? S sama O. Oh, yang lebih besar S ya? Iya, berarti Nah, yang dilihat ukuran dulu ya. Iya. Kalau ukurannya di periode yang sama, dia tetap negativitasnya. Oke, gitu ya. Tapi kalau H2S sama HCl, mana yang lebih asam? Oh, iya. Kalau ini yang lebih asam HCl. HCl. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia di periode yang sama. Periode yang sama, tapi? Tapi elektronegativitasnya lebih besar. Oke, sip. Good. Nah, ini yang agak sulit nih, yang ini nih. Resonansi nih. Nah, resonansi itu kayak gini contohnya. Misalnya adalah, oke, sebelumnya kamu tahu resonansi dulu nggak? Iya, itu yang ikatannya berpindah itu kan? Oh ya, benar, ikatan pindah-pindah. Resonansi yang ikatannya pindah-pindah. Nah, ini kasih contoh ini aja. Nah, ini deh. Lalu struktur ini. Hanya kan ada dua nih. Ada yang H yang diikat O, ada H yang diikat C. Kalau mengecek resonansi adalah caranya dilihat bahasa konjugasinya ketika H lepas. Ini kasih nomor 1, ini kasih nomor 2. Misal nomor 1 dulu. Misal hanya lepas ya, maka dia akan berubah jadi minus. Oh ya, O min. C. O. Nah, gini ya. Bisa nggak O-nya ini beresonansi? Bisa dong, ya kan? Bisa. Nih, pindah. Wing, yang ini pindah ke sana. Sehingga akan dihasilkan struktur resonansi berupa O, C, ini. Nah, berarti dia punya resonansi ya. Berarti H1 ini mudah lepas. Punya resonansi. Berarti H mudah lepas atau semakin asam. Sekarang kita bandingkan yang dua nih, yang lepas nih. Berarti dia strukturnya berubah jadi O. Nah, tinggal bisa nggak nih resonansi? Kalau ini bisa resonansi? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya udah, berarti kalau nggak bisa resonansi, H yang dua ini lebih sulit lepas, sehingga bisa disimpulkan conclusion H1 lebih asam daripada H2. Dari Gitu ya. Sekarang balik lagi ke sini. Ada H yang H1, H nomor 1, H nomor 2, H nomor 3, H nomor 4, H nomor 5. Dicek dulu. Mana yang punya resonansi nih? Ada nggak kalau dilepas punya resonansi kayak gini? Nah, kayak ini. Kalau dilepas, bahasa konjugasi punya resonansi. H yang mana? 4 enggak. Yang
Kalau H1 dilepas, Kalau H1 dilepas, enggak. enggak. Menghasilkan respon. Kalau H2 yang dilepas, Kalau H2 yang dilepas juga enggak. enggak juga ya. Kalau H3 yang dilepas, H3 enggak. enggak. Kalau yang H4 yang dilepas, Kemungkinan. kemungkinan. Kalau H5 yang dilepas, Enggak. enggak ya. Enggak akan resonansi. Berarti yang punya resonansi siapa? 1, 2, 3, 4, 5? Yang mana? Yang 4. Berarti yang paling asam adalah? Yang nomor 4. Yang 4. Nah, kalau misal soalnya nih ya, misal soalnya adalah nggak ada nih yang beresonansi itu nggak ada. Berarti kamu lihat ukuran. Ternyata dalam satu periode semua nih, CH, OH, ya kan dalam periode semua kan, satu periode semua ya. Maka melihat apanya? Elektron negativitasnya. Berarti yang berikatan dengan O akan lebih mudah lepas daripada yang berikatan dengan C. Tapi karena ini ternyata ada yang beresonansi, maka dialah yang akan lebih mudah lepas. Oke, cool? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ini. Tapi kenapa kok misalkan yang COOH, CH3COOH, asam asetat, sama HCl tuh yang lebih asam HCl. Oh ya, HCl. Jadi gini. Kenapa? Oke, untuk hal ini, untuk faktor keasaman ini perlu dibatasi, ini hanya berlaku di senyawa-senyawa organik. Ya. Kita batasi itu ya. Kalau HCl kan bukan organik nih. Jadi langsung aja lewat ini. Nah, kalau HCl, misal HCl ya, itu bandinginnya bisa menggunakan HCl itu bisa membandingkannya dengan HCl O4. Nah, itu mana yang lebih mudah, yang lebih asam? Nah, HClO4 lebih asam yang ini, HClO4. Karena HClO4 punya resonansi daripada Cl-nya. Gitu ya. Jadi harus analog membandingkannya. Kalau membandingkan HCl ya HCl yang lain. Kayak ini HClO4. Kalau misalnya HCN, bandingannya yang lain juga. HCNO atau HCNS. Nah kayak gitu. Bandinginnya. Terus struktur ini. Cuman kalau kita membahas senyawa organik yang kita tidak diberikan data kuantitatif seperti pH, pKa, atau pKb, maka kita bisa memperkirakannya menggunakan struktur seperti ini. Tapi kalau yang anorganik ada data Ka, itu kamu harus menggunakan data Ka itu karena lebih akurat data Ka. Ya, Kak, sudah dulu ya Kak ya. Ini sudah mau habis baterai saya. Oh ya, siap-siap. Oke. Makasih banyak Kak. Oke, sip. Good luck, Rizal. Ya. Sukses terus. Nanti kalau ada tanya-tanya bisa tanyakan lewat WA. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.